Jadi Anda yang mau ambil alih perusahaan itu. Berapapun harga yang Anda tawarkan akan saya bayar. Dan saya akan tetap ambil alih lahan itu. Kenapa setelah semua ini, aku tetap merasa kosong? Aku akan menjawab 5 pertanyaanmu. Anda siapa? Aku akan membawamu pergi ke tempat di mana semua pertanyaanmu akan terjawab. Kenapa kita ada di sini? Karena di sini pertama kalinya kamu berkenalan dengan rembulan. Malam dan dingin, jika tak tersentuh hangatnya matahari yang jelas menyapa tanpa keluh kesah. Bang Ray bukan dari sini ya? Dari kota mana? Berisik. Saya maling. Bapak yang maling. Apa yang lu pikirin, Ray? Apakah hidup ini adil, Bang? Ini adalah bangunan tertinggi di kota ini. Gedung yang lantai 40-nya tersimpan berlian 1000 karat. Kita akan ambil berlian ini. Kan baru kenal, Bang. Mesti gue bilang, kalau gue percaya sama lu. Lu gak pernah ngerasa takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen, Bapak Andrian. Selamat sore juga rekan-rekan semua. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan tentang analisis novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Tadi kita sudah melihat trailer sedikit dari film Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Lalu selanjutnya akan dimulai oleh rekan saya. Saya Nufika Nafi dengan NIM belakang 231. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas novel. Judul novel sendiri Rembulan Tenggelam di Wajahmu, penulisnya Tereli, penerbitnya Republika, cetakan ke-31 pada Maret 2017. Ukuran buku sendiri 20,5 x 13,5 cm. Kota terbitnya yaitu di Jakarta. Tahun terbitnya yaitu 2009. Jumlah halaman yaitu 430 halaman dan harga buku ini sendiri 60.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Mahdi Rafif Adianto, NIM belakang 226. Saya akan membacakan latar belakang penulis novel tersebut. Tereye merupakan nama populer seorang penulis berbakat di tanah air, yaitu Darwis, yang lahir di Pandalaman, Sumatera pada tanggal 21 Mei 1979. Anak ke-6 dari 7 bersaudara yang lahir dan dibesarkan di kampung, yaitu Tanjara, Palembang. Tereye menyelesaikan pendidikan di SDN 2, SMP 2, Tikin Timur, Sumatera Selatan. Kemudian melanjutkan ke SMA 9 Bandar Lampung. Setelah lulus, Tereye melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Tereye menikah dengan Nyonya Rizky Amelia dan dikaruniai seorang putra yang bernama Abdullah Pasail. Tereye berasal dari keluarga yang sederhana. Yang terakhir, anak dari seorang petani biasa. Saya akan melanjutkan baca jenis novel. Novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini termasuk jenis fiksi. Novel ini berkisah mengenai perjalanan seseorang yang bernama Ray. Ray yang merasa hidupnya dipenuhi berbagai ujian, yang membuat ia berpikir bahwa langit telah mengutuk hidupnya. Ia berpikir bahwa Tuhan tidak pernah memihak kepada dirinya, dan berbagai pertanyaan itu mulai muncul di pikirannya. 5 pertanyaan muncul dalam dirinya saat ia melewati perjalanan panjang kembali ke masa lalu, bersama orang yang wajahnya menyenangkan atau bisa disebut malaikat yang menjawab seluruh pertanyaannya. Saya Nufika Nafi dengan NIM belakang 231. Di sini saya akan menceritakan sedikit sinopsis
tentang novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Di suatu malam karnaval, hari di mana orang-orang sedang merayakan hari kemenangan mereka dengan menabuh beduk dan melafalkan takbir dengan versinya masing-masing. Saya Nufikan Afi dengan NIM belakang 231. Di sini saya akan menceritakan sedikit sinopsis tentang novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Di suatu malam karnaval, hari di mana orang-orang sedang merayakan hari kemenangan mereka dengan menabuh beduk dan melafalkan takbir dengan versinya masing-masing. Terlihat seorang gadis kecil berumur 6 tahun, gadis yang malang sedang duduk di depan panti. Ia menatap kosong karena memikirkan kedua orang tuanya. Ia sangat-sangat kangen kepada orang tuanya. Itulah yang menjadi rahasia Rinai saat ini. Rinai sangat sedih karena kepergian kedua orang tuanya saat ia masih balita. Detik, menit, jam yang sama, ribuan kilometer di rumah sakit terbaik ibu kota terbaring seseorang pasien lelaki berumur 60 tahun. Ia bernama Ray, pemilik perusahaan besar kaya raya yang sedang sekarat. Di akhir hidupnya, Ray diajak oleh orang yang berwajah senang untuk mengenang masa lalunya. Ray kecil adalah seorang yang kuat dan cerdas, tetapi karena perlakuan ibu pantinya yang jahat kepada dia tidak memperdulikan apapun yang dia miliki. Ia sangat kesal kepada ibu pantinya, karena ibu panti itu memperkerjakan mereka di jalanan. Dan uang hasil dari payah mereka itu dikumpulkan ibu panti untuk berangkat naik haji. Karena Ray kesal akan perbuatan ibu panti tersebut, ia berusaha ingin pergi dari panti dengan mencuri uang tabungan ibu panti tersebut. Tetapi uang tabungan tersebut sudah dibayarkan kepada biro haji dan ia hanya mendapatkan uang beberapa ribu rupiah saja. Pertama pun muncul kepada diri Ray pertanyaan yang membuatnya selalu mengutuk langit, yaitu kenapa ia harus tinggal di panti itu? Apakah tidak bisa memilih? Orang dengan wajah menyenangkan itu menjawab, kau mencuri celana sopir bus tersebut, dialah yang mengejar kau. Tetapi sopir bus itu mengira bahwa dialah yang mencuri celana itu. Dia tertangkap oleh orang-orang dan tertangkap oleh sopir bus tersebut dan ia dihabisi hingga ia merenggut nyawa di usia yang sangat muda. Ray seketika mendengar jawaban orang yang berwajah ceria itu sedih dan sangat-sangat menyesal. Kedua pun muncul ketika mereka sedang melalui masalahnya. Apakah hidup ini adil? Ray bertanya kepada sepotong koran tua berita dalam kertas koran yang sudah menguning. Ia bertanya karena kenangannya tidak pernah terjelaskan. Orang berwajah ceria itu menjawab, ia harus mengenang masa lalunya yang bersama dengan Pri. Pri mendapatkan kertas kuning itu dan membaca. Pri sangat kaget karena kertas tersebut ialah yang mengakibatkan terjadinya kebakaran di suatu perumahan. Ia membakar perumahan tersebut karena atas suruhan proyeknya. Ia membakar dengan rekan kerjanya. Dan ia ketika membakar perumahan tersebut melihat seorang ibu dan seorang anak yang sedang berjalan. Dan ibu itu ingin menyelamatkan anaknya. Tetapi ketika rekan kerja Pri membantu ibu tersebut, dan yang terselamatkan hanyalah anak tersebut, dan ibu dan rekan kerja Pri tidak terselamatkan. Dari bahwa anak tersebut adalah Ray yang selama berpuluhan tahun tidak ditemui oleh Pri. Kemudian polisi mengepung rumah Pri. Akhirnya Pri menyerahkan diri dan membela Ray karena ia berhutang nyawa kepada Ray karena Pri telah merenggut keluarga Ray. Inilah jawaban atas pertanyaan kedua itu. Apakah hidup ini adil? Jawabannya adalah iya, adil. Dia pun muncul ketika pemakaman istri Ray berlangsung, yaitu pertanyaannya, kenapa langit tega sekali mengambil istriku? Kenapa takdir menyakitkan itu harus terjadi? Orang yang berwajah menyenangkan menjawab, karena ia sudah mendapatkan tujuan hidupnya, yaitu membahagiakanmu dan ikhlas dengan perlakuanmu. Tempat pun muncul, mengapa setelah sejauh ini semuanya tetap terasa kosong dan hampa setelah semua yang Ray miliki? Yang menyenangkan itu menjawab dan menyuruhnya mengingat kembali ketika ia ditipu oleh seorang investor dan menyerahkan 2/3 kekayaannya untuk investasi di ladang minyak. Saya ingin membalas dosa di masa lalunya ketika ia menyuruh Pri dan rekan kerjanya untuk membakar perumahan yang akan dijadikan proyek, karena itu adalah proyek milik Koce. Lalu Ray sudah mengetahui dan sudah terjawabkan sepotong kisah perjalanan hidupnya. Lalu orang yang berwajah menyenangkan itu menjawab pertanyaan Ray, kenapa kau merasa hampa setelah memiliki segalanya? Karena kau sudah terjebak dalam siklus mengerikan. Kau terjebak dalam keinginan-keinginan dunia. Maka sungguh kau tidak pernah terpuaskan oleh apa yang disediakan dunia. Dan pertanyaan itu adalah, kenapa ia harus mengalami sakit berkepanjangan?
kenapa takdir sakit itu mengunjunginya. Sebelum orang yang berwajah menyenangkan itu menjawab, ia meminta Ray untuk mengingat kembali masa lalunya ketika ia akan mendatangi pemakaman di rumah Koce. Ia terburu-buru dan tidak ingin melewati panti asuhan itu. Ketika ia terburu-buru dari arah yang berlawanan, ia bertemu mobil dan hampir menabraknya. Tiba di dalam mobil itu adalah sepasang suami istri yang istrinya sedang mengandung anak, dan anak tersebut yaitu Rina yang saat ini tinggal di panti asuhan. Jawaban dari 5 pertanyaan Ray yang sudah dijawab oleh orang yang berwajah menyenangkan. Ia sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan karena telah membolehkan ia mengenang masa lalunya dan mengetahui asal-usul dia. Semua karena rembulan. Setiap kali ia memandangnya, ia selalu berterima kasih kepada Tuhan. Setiap kali Ray menyimaknya, ia selalu merasa kuasa Tuhan menjejak sudut bumi di mana cahaya rembulan menyentuhnya. Baik, di sini ada unsur intrinsik penokohan. Di dalam unsur intrinsik penokohan yaitu ada 2. Yang pertama, tokoh utama. Di dalam tokoh utama yaitu ada Ray, memiliki sifat nakal, pendendam, dan keras kepala. Lalu ada orang dengan wajah menyenangkan, yaitu malaikat yang membawa Ray ke masa lalunya. Dan kedua ada tokoh pembantu. Di dalam tokoh pembantu diantaranya yaitu ada penjaga panti, memiliki sifat kejam dan egois. Lalu ada Diar, memiliki sifat peduli terhadap sesama, termasuk Ray. Lalu yang selanjutnya ada Ple, memiliki sifat nekat dan juga peduli terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Lalu ada Fitri. Fitri yaitu istri dari Ray yang memiliki sifat penyayang, baik hati, dan peduli. Lalu ada Kohce dan istrinya. Lalu ada Vin, yaitu cucu dari Kohce yang mencintai Ray. Lalu ada Jo, yaitu rekan kerja terdekat Ray. Lalu ada Mr. Lim, yaitu seorang investor. Lalu ada Rina, yaitu anak dari korban kecelakaan yang disebabkan oleh Ray. Lalu ada ayah dan bunda Rinai. Kanafi dengan yang belakang 231 akan menjelaskan tentang latar tempat yang terdapat di novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Latar tempat yang pertama yaitu pantai. Dengan kutipan, dengan uang tabungan Ray sebulan terakhir, mereka mengontrak rumah kecil di pinggir pantai, halaman 278. Yang kedua, terminal. Dengan kutipan, ini terminal Ray, bagaimana bisa kau mengetahui terminal, di halaman 32. Yang ketiga ada rumah sakit. Dengan kutipan, Joe menemani Ray menginap di rumah sakit, halaman 402. Yang keempat ada rumah singgah. Dengan kutipan, di hari-hari berlalu cepat tanpa terasa di rumah singgah, halaman 89. Lalu selanjutnya ada latar waktu. Di dalam novel ini, latar waktunya diantaranya yaitu pagi hari, dini hari, dan malam hari. Lalu selanjutnya ada latar suasana. Latar suasana pada novel ini yaitu sepi, ramai, dan ketakutan. Lalu selanjutnya ada alur. Alur yang digunakan yaitu alur campuran. Terkadang maju dan terkadang mundur mengingat masa lalu. Begitupun seterusnya. Perkenalkan, nama saya Serbian Fedri Wardana dengan NIM belakang 228. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga, yaitu serba tahu. Karena pengarang seolah-olah serba tahu sehingga dapat mengemukakan segala tingkah laku dan pikiran semua tokoh. Baik, selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan yaitu personifikasi. Personifikasi adalah membuat benda seolah-olah mereka hidup dengan memberikan sifat-sifat seolah mereka melakukan layaknya seperti manusia. Lalu gaya bahasa yang digunakan yang kedua yaitu asosiasi atau perumpamaan. Asosiasi yaitu menjelaskan makna suatu hal dengan cara membandingkan dengan objek lainnya yang memiliki persamaan sifat tertentu, tetapi kedua hal tersebut sangatlah berbeda. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Yang pertama, nilai moral. Novel ini banyak memberikan kita pelajaran hidup tentang kesederhanaan, keikhlasan, dan rasa syukur. Kisahnya membuat kita menyadari bahwa perbuatan kita dalam kehidupan berpengaruh kepada kehidupan orang lain, walau kita tidak mengetahuinya. Segalanya dalam hidup ini memiliki keterkaitan hukum, sebab akibat.
perbuatan baik ataupun buruk pasti ada akibatnya sekecil apapun. Selain itu juga memberikan pengertian pada kita bahwa hidup ini adil, sekejam apapun takdir memperlakukan kita. Yang kedua, nilai sosial. Masalah sosial dalam novel ini dapat mengungkapkan realitas sosial yang ada di tengah masyarakat. Pelajaran bagi pembaca untuk mempersiapkan kehidupannya menjadi lebih baik. Kebersamaan dan saling melindungi satu sama lain adalah kunci untuk merasakan rasanya memiliki keluarga. Yang ketiga, nilai religi. Harus bersyukur dan mengikhlaskan segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Kemudian, sikap Rehan yang tidak taat kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa sebenarnya seorang muslim harus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketaatan terhadap Tuhan ditunjukkan oleh tokoh penjaga panti. Penjaga panti sebagai seorang muslim akan menunaikan ibadah haji sesuai dengan rukun Islam. Yang keempat, nilai budaya. Sifat budaya sejak kecil dan cara bertindak yang ditunjukkan oleh seorang sangatlah berdampak ke orang lain. Amanat yang terkandung dalam novel ini adalah: yang pertama, kita harus selalu mensyukuri apa yang telah kita dapat, karena sesungguhnya kita lebih beruntung. Yang kedua, kita juga harus selalu menerima setiap kejadian dengan ikhlas, karena di balik suatu kejadian pastinya ada suatu manfaat dan hikmahnya yang kita dapat baik kita sadari atau tidak. Kemudian yang terakhir, kita tidak boleh menjadi seorang yang pendendam, karena dengan membalas dendam tidak akan menyelesaikan sebuah masalah, hanya akan memperpanjang masalah. Selamat sore, nama saya Kristina Septiana Simatupang dengan NIM 511191230. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan novel, kelebihan novel, dan perbedaan antara film dan novel yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Kekurangan dari novel yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Yang pertama adalah ceritanya sangat sulit dipahami karena alurnya yang maju mundur dan dibutuhkan konsentrasi penuh untuk membaca supaya bisa memahami novel ini. Yang kedua adalah novel ini tidak bisa dibaca oleh semua kalangan. Yang bisa membacanya hanyalah kalangan 15 tahun umur ke atas. Yang ketiga adalah terdapat beberapa kata kasar di dalam novel, seperti pada kata, harusnya aku biarkan anak bangsat sepertimu tetap di jalan. Harusnya aku tolak mentah-mentah saat bayi merahmu diantar ke panti. Sekarang kau membalas semua kebaikan dengan perangai bejat. Kelebihan novel yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Yang pertama adalah novel ini membuat hati dan pikiran kita untuk selalu bersyukur, ikhlas, dan untuk tidak menjadi seseorang yang pendendam. Yang kedua adalah novel ini diisi dengan kalimat-kalimat mutiara khas dari penulis, yaitu Terelie, yang sangat ajaib. Selain itu, tokoh yang terdapat di dalam buku ini memiliki penokohan atau perwatakan yang sangat kuat. Pembaca juga dibuat penasaran dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Ray yang hidupnya penuh penderitaan. Novel ini menjelaskan setiap kejadian dengan detail dan cara yang membuat pembaca tergugah dan terkesan. Yang ketiga adalah perbedaan antara film dan novel yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Yang pertama adalah film berbentuk visual, sedangkan novel berbentuk tulisan. Yang kedua adalah pada film, di awal cerita lebih jelas dan tidak membosankan seperti pada novel, terkesan lebih rumit dan membosankan. Dan yang ketiga adalah film Rembulan Tenggelam di Wajahmu dibagi menjadi dua bagian, yaitu akhir ceritanya menggantung, sedangkan di novel sampai akhir cerita. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga sehat selalu, tetap di rumah aja. Stay safe. Semangat puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.